Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Danus Setewardana, NPM 221506185 dari kelas PSTIA. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan video tugas akhir dari percobaan 2 Embedded System. Praktikum Embedded System pertemuan 2. Oke, jadi percobaan pertama ya, 2.1. Ini di sini kita akan eh, menemukan percobaan menggunakan DHT. Jadi DHT itu apa? DHT itu adalah sebuah sensor suhu dan kelembapan. Pada titik 2.1 ini kita menggunakan DHT 22. Namun pada percobaan di lab.com kita menggunakan DHT 11 ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu dari baris pertama. Jadi pada baris pertama ini terdapat include DHT. Jadi include DHT ini tuh eh, merupakan file header dari DHT itu sendiri. Merupakan library lah. Nah, untuk define DHT pin 12 ini artinya kita mendeklarasikan bahwa DHT pin itu dikoneksikan di pin 12 di pin 12 ini ya. Nah, untuk ininya sendiri, untuk ini kan DHT ada 4 ya, ada 4 pin. Kita di sini bisa lihat DHT 1 ini ada pin 1 ini ada VCC, 2 ada SDA, ada NC, ada ground gitu. Bisa lihat di internet sendiri pin SDA itu apa, NC itu apa gitu. Nah, kita lanjut ke baris ketiga define DHT type DHT 22. Di sini mendeklarasikan bahwa eh, DHT yang digunakan itu tipenya merupakan sensor DHT 22. Itu lanjut kita kepada baris ke-5 DHT 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 pin ada DHT type, yaitu artinya kita mendeklarasikan objek DHT dengan nama DHT. Nah, nama DHT itu namanya kecil ini, itu namanya ini objek DHT-nya. Nah, kita deklarasikan eh, DHT pin dan tipe sensornya yang sebelumnya sudah kita definisikan pada baris kedua dan ketiga. Lalu lanjut kepada baris ketujuh, terdapat void setup. Dalamnya ada serial begin 16 di 1600 dan DHT begin. Artinya setup ini menjalankan satu kali ketika Arduino pertama kali dinyalakan. Nah, untuk 1600 ini merupakan baud ya, baud rate gitu. Lalu kita memanggil fungsi DHT bikinnya gitu. Lalu pada baris ke-12 ini ada void loop atau perulangan ya. Jadi untuk delaynya sendiri kita 1000, artinya setiap 1 detik eh, setiap mau dimulai programnya 1 detik, kita akan menunggu selama 1 detik gitu. Jadi akan memberi jeda selama 1 detik sebelum menjalankan kode selanjutnya. Lalu untuk baris ke-15 dan baris ke-16, di sini ada float, tipe data float. Ya, jadi untuk float humidity ini, kita ini akan membaca tentang fungsi DHT read humidity dan read temperatur ya. Jadi kalau untuk read humidity ini itu untuk kelembapan dan untuk temperatur jelas itu membaca suhunya. Nah, tipe datanya itu float ya. Lalu pada baris ke-18 terdapat percabangan if. Jadi if isnan itu artinya kalau misalnya isnan itu tidak ternilai ya. Isnan itu artinya tidak valid lah. Tuh. Tidak valid, tidak isnan itu kosong ibaratnya. Kalau misalnya if apa sensor kelembapannya itu tidak terdeteksi, ya kan, atau tidak valid, ya kan, atau sensor suhunya
tidak terdefinisi tidak valid, maka akan menampilkan sensor rusak lalu return. Artinya ketika sensor eh, bukan sensor ya, apa bagian kelembapannya rusak atau bagian suhunya rusak, itu bakal nampilin bahwa sensornya rusak. Lalu baris kedua tiga ini bakal nampilin kelembapannya berapa, diikuti dengan variabel humidity-nya, diikuti oleh humidity-nya yang akan menampilkan data dari kelembapan itu sendiri. Dari persen, untuk persentasenya berapa lembabnya, suhunya juga bisa dilihat di sini, mengikuti eh, variabel temperatur yang sudah didefinisikan ya di sini ya di baris ke-16, lalu akan diikuti oleh C, artinya sensor suhunya menggunakan Celcius. Baik, kita coba saja. Oke, kelembapannya 40%, suhunya 24%. Tapi ini, nah bisa kita ubah di sini. Misalnya kita mau suhunya mau 60 derajat, kelembapannya kita mau 70%. Bisa kita ubah juga. Oke, ini untuk sensor cobaan 2.1 ya, percobaan 1, sensor DHT, suhu, dan kelembapan. Lanjut ke percobaan 2.2. 2.2 ini menggunakan sensor LDR ya, atau LDR itu Light Dependent Resistor, artinya sensor yang mendeteksi tingkat cahaya itu sendiri. Artinya ketika menggunakan sensor ini, dia menggunakan eh, PWM ya, Pulse Width Modulation gitu. Jadi pada baris pertama terdapat definisi ya, kita mendefinisikan bahwa LDR pin itu ada di A5. Tuh. Pin analog sensor LDR ini ada di pin analog A5. Tuh. Dan untuk baris keduanya kita definisikan bahwa pin digital untuk PWM LED-nya itu di pin 3. Baris ketiga non PWM LED pin-nya ada di pin kedua. Tuh. Lanjut untuk void setup sama seperti tadi ya untuk serial begin-nya. Di sini kita definisikan bahwa pin mode artinya eh, mode pin yang digunakan untuk PWM LED pin itu sebagai output, dan baris ke-8 mode pin yang digunakan untuk non PWM LED pin itu merupakan sebuah output juga. Lalu baris ke-11 ada void loop ya. Void loop di sini terdapat sensor ya, sebuah fungsi fungsi analog read ya. Jadi nilai tersebut tuh bakal disimpan ke dalam variabel sensor value dari analog read ini yang didefinisikan di atas, yaitu pin analog A5 gitu. Lalu bakal ditampilin tuh nilai sensor LDR-nya berapa ya gitu. Sesuai dengan eh, apa namanya variabel yang dipanggil di sensor value baris ke-14. Lalu pada baris ke-16 ini merupakan sebuah eh, fungsi ya untuk membaca bahwa eh, apa ya kita tuh mengon- mengonversi nilai sensor menjadi rentang yang sesuai gitu loh. Nah, sensor LDR ini dalam rentang 0 sampai 1023. Tapi kan fungsi analog rate itu bisa nampung dari 0 sampai 255 kan. Makanya kita menggunakan fungsi map di sini untuk mengonversi yang tadinya apa namanya 0 sampai 255 dari analog kita konversi tuh. Kita lanjut ke baris selanjutnya pada baris ke-18 dan 20. Nah, itu fungsinya untuk mengatur kecerahan LED
PWM ya di baris ke 16, di baris ke 18 itu terdapat fungsi untuk mengatur kecerahan juga pada non PWM LED itu. Nah, tapi karena tidak 20 ini tuh non PWM ini tuh tidak em, mendukung PWM, maka fungsinya itu eh, mengeluarkan fungsi digital gitu. Lalu pada baris kedua-dua itu delay 1 detik, artinya setiap fungsi dijalankan akan eh, 1 detik jedanya gitu. Setelah mengatur kecerahan, kita mulai aja dan kita menggunakan di sini 2 LED ya. Satu menuju ke PWM pada LED yang warna kita ubah warna pink. Satu lagi warna merah menuju ke non PWM. Atau salah ya saya? Kita coba aja. Oh, berarti yang merah yang PWM ya, pink non PWM. Oke, di sini terlihat bahwa merah yang menyala sedangkan pink itu enggak. Karena pink yang warna pink itu non PWM. Jadi tuh enggak enggak keluar gitu loh karena itu keluarannya digital gitu. Karena nggak dukung PWM itu. Oke, kita lanjut ke percobaan 2.3. Percobaan 2.3 ini itu kita di sini pertama merupakan ultrasonik ya, SR04. Jadi satu dan dua itu kita definisikan bahwa trigger pin yang ada di ultrasonic itu berada di 9 ya, trig dan echo pin itu berada di pin ke 10 gitu ya. Lanjut ke void setup sama aja seperti sebelumnya bahwa trigger ini merupakan output dan echo ini merupakan input. Lanjut pada baris ke-10, ini ada void loop ya. Jadi di sini kita menggunakan tipe data long untuk mendefinisikan variabel duration dan juga eh, distance ya. Duration itu durasi sinyal ultrasonik dan distance itu jarak yang diukur karena kan ultrasonik itu untuk mengukur jarak ya. Lalu di sini ada digital write ini artinya kita mengirimkan sinyal ke trigger pin itu low. Lalu ada delay mikro 2 detik di sini ya. Artinya setelah kita mengirimkan sinyal low itu kepada trigger, itu akan terjadi delay selama 2 detik. Baru lanjut ke baris berikutnya bahwa mengirimkan lagi ke trigger pin dengan ininya high gitu. Selama 10 detik, mikro 10 detik, 10 detik, 10 mikro detik. Kemudian selama 10 mikro detik itu akan menjadi low lagi gitu. Lalu untuk duration ini akan menampung variabel yang akan menampung dari ecopin ya, karena ecopin itu kan input gitu. Intinya eh, pulse in itu tuh untuk mengukur durasi sinyal yang diterima oleh pin dari echo itu sendiri, karena kan echo itu kan input kan. Setelah terjadinya pantulan gelombang dari ultrasonic itu sendiri. Jadi fungsi ini tuh akan mengembalikan durasi dalam satuan waktu mikrodetik antara pulsa itu high pertama dan pulsa high kedua. Tuh. Lalu pada baris ke-21 itu ada distance, ada variabel distance itu untuk menampung hitungan ya konversi durasi tersebut gitu. Jadi eh, dalam jarak sentimeter karena sebelumnya kan itu mikrodetik kan. Jadi kita ke sentimeter. Jadi kita hitungnya ke sentimeter gitu. Jadi untuk rumusnya sendiri durasi dikali 0,034 itu dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena kan dua itu bolak-balik gitu loh. Dia dia pergi dan pulang seperti itu.
Nah, untuk 0,034 itu kenapa? Karena kecepatan suara itu di dalam udara itu sekitar 0,034 cm per mikrodetik gitu. Jadi kita konversinya seperti itu ya. Ya, emang udah defaultnya seperti itu karena emang satuan kecepatan suara itu yang di udara itu 0,034. Lalu baris selanjutnya itu ada serial print. Ini serial print ini tuh untuk mencetak ya ke dalam apa namanya sebuah terminal seperti itu, jaraknya dan manggil variable distance itu berapa senti gitu diikuti berapa senti. Nah, delay 100, jadi setiap 100 milidetik itu dia bakal balik lagi ke loopingnya. Dia bakal mulai dari awal, delay selama 100 milidetik, balik lagi gitu fungsinya. Lanjut, lalu kita mulai aja ya. Karena dia cepat sekali kan, jaraknya juga bisa kita atur 80. Kalau misalnya kita di sini delay kita atur selama 1 detik atau 1000 milidetik, maka hasilnya tidak terlalu cepat ya. Tuh, jaraknya 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik seperti itu. Ini untuk sensor ultrasonik. Lalu kita bakal masuk ke sensor selanjutnya. Bukan sensor ya, tapi lebih ke arah potensiometer ya. Nah, potensiometer ini merupakan percobaan keempat ya, 2.4. Jadi di sini kita lagi dan lagi eh, menggunakan library ya, library pada baris pertama, library untuk servo. Lalu pada 2 dan 3, 3 dan 4 itu kita mendefinisikan bahwa pot pin ya, pot pin itu yang ada di apa namanya? Yang ada di motor di potensial meter itu menggunakan pin A5 dan untuk servonya menggunakan pin PWM 3 digital ya. Kalau ini analog gitu. Lalu di setup sendiri ya, di situ file setup itu artinya bahwa eh, fungsi yang bakal dijalani selama 1 kali ya ketika Arduino atau percobaan ini dijalankan. Jadi kita tuh memanggil fungsi attach ya dari objek servo my servo ya. Servo my servo ini merupakan objek gitu, kelas ya. Kelas servo yang dinamai my servo gitu. Jadi untuk mengontrol servo ya pada servo my servo ini. Pada void setup ini attach itu kita memanggil fungsi attach dari objek my servo untuk menetapkan bahwa pin kontrol servo atau servo pin kepada objek servo itu sendiri. Lalu pada void loop ya, fungsi looping, kita menginisiasi bahwa port value itu integer ya. Kita membaca nilai analog di sini dari potensiometer yang terhubung ke pin port pin menggunakan fungsi analog read. Lalu pada servo angle itu baris selanjutnya, baris ke-14 itu sama seperti tadi ya, bahwa konversi lagi dan lagi menggunakan fungsi map untuk mengonversi nilai analog 0 hingga 1023 menjadi eh, menjadi digital ya, 0 sampai 180. Oke, selanjutnya di sini ada my servo rate servo angle ini. Artinya kita menggerakkan motor servo ke sudut yang ditentukan dalam derajat gitu. Angle itu kan derajat. Menggunakan fungsi right gitu dari objek my servo. Lalu delay setelah kita gerakan servo itu kita memberikan jeda selama 15 milidetik gitu. Lalu kita lanjut saja ke percobaannya. Kita mulai di sini. Ini tidak akan gerak kalau kita tidak gerak.
Kita di sini menggunakan motor servo dan menggunakan potensiometer dari slide ya. Kalau kita slide gini, dia akan bergerak. Slide lagi. Kalau delaynya kita ubah ke 1500 atau 1,5 detik, maka motor servo ini ada jedanya. Seperti itu. Nah, baru digerak. Nah, baru digerak. Kalau misalnya kita ubah ke 1 detik, dia sangat cepat mungkin ya. Nah, dia sangat cepat sekali. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari apa namanya percobaan. Dan saya akan menjawab pertanyaan di modul mengapa percobaan sensor LDR ini itu LED yang dihubungkan dengan PWM itu beda gitu dengan LED yang dihubungkan non PWM. Responnya berbeda. Jadi LED PWM itu tuh kita bisa mengatur kecerahan LED itu sendiri secara langsung dengan mengatur lebar pulsa, ya kan? Karena kan eh, kita itu bisa mengatur tingkat kecerahan itu, gitu. Jadi bisa bervariasi kecerahannya mau seperti apa. Tapi LED non PWM itu tuh lebih terbatas lah kita mengontrolnya. Jadi LED PWM itu cuma bisa mati atau hidup gitu. Kita nggak bisa mengatur kecerahan LED itu secara langsung. Walaupun kita masih bisa menggunakan modulasi pulsa secara manual ya buat mengatur kecerahan itu. Tetapi untuk perbedaannya PWM itu bisa diatur tingkat kecerahannya. Mungkin itu yang membedakan eh, LED PWM dan non PWM karena PWM juga itu lebih presisi dan responsif ya terhadap perubahan cahaya yang ditangkap oleh LDR itu sendiri. Sedangkan LED yang ditangkap oleh non PWM ini sendiri tuh kurang kurang apa ya? Kurang responsif lah dan terbatas juga. Karena kan di sini juga yang saya tahu ya eh saya tahu bahwa ini kan sudah dikon sebagai ini doang gitu. Sebagai apa? Sebagai penanda doang. Oke, jadi itu mungkin perbedaan dari pin apa LED PWM, pin PWM dan LED pin non PWM gitu. Jadi intinya pada PWM itu sendiri kita kan dikendalikan oleh analog rate kan, analog rate kan itu bakal mengatur level pulsanya yang bervariasi. Jadi nilai brightness yang dihasilkan itu tuh bisa bervariasi lah gitu. Jadi perubahan kecerahan LED-nya itu bisa lebih halus. Dapat diatur juga kan dari 0 sampai 255 kan kecerahannya. Kalau untuk non PWM sendiri itu karena pin 2 itu kan nggak mendukung output PWM kan. Gitu loh. Pin 2 nih mana pin 2? Nah, pin 2 ini kan nggak mendukung eh, output PWM. Jadi sebagai gantinya itu menghasilkan sinyal PWM dengan lebar pulsanya yang tetap gitu. Jadi hasilnya itu perubahan kecerahan LED yang di non PWM itu tidak terjadi secara halus. Bisa saja itu kan LED bisa mati gitu atau kecerahan tidak terlihat. Kalau kita lihat di sini kan emang nggak nyala kan, mati kan di sininya. Di sini kan PWM-nya cuman 3, 5,
9, 10, 11. Sedangkan 2 itu nggak mendukung PWM. Itu. Tapi apa jadinya kalau misalnya yang nomor 2 ini ya yang apa yang pingin kita ubah ke pin PWM. Kita coba apa yang bakal terjadi. Oh, tetap tidak nyala. Saya tidak tahu kenapa. Oke, lanjut pada tugas akhir ya. Pada tugas akhir di sini menggunakan sensor ultrasonik yang ada buzzernya. Jadi ketika sudah mencapai kondisi suatu tertentu, maka buzzer akan menyala. Di sini saya punya saya sendiri, diagram JSON-nya nama saya. Jadi sama seperti tadi, kita definisikan bahwa trigger pin di echo pin itu di 9 dan 10 ya. 9 dan 10 dan untuk buzzer itu di 11. Oke, pada void setup di sini bahwa echo merupakan pin, trigger dan buzzer itu merupakan output ya. Maksudnya itu menjadi keluaran inputnya. Jadi ultrasonic kan menangkap dan mengeluarkan kan gitu. Pada void looping ya, ini ada definisi long duration distance juga sama seperti sebelumnya bahwa ini merupakan alur dari perjalanan ultrasonik itu sendiri ya. Duration ini kita atur bahwa durasinya itu apa namanya? Lebar pulsanya itu kan ekopin gitu, kita high kan gitu. Daripada distance sama seperti sebelumnya, durasi dikali dengan eh, kecepatan suara yang ada di udara dibagi dengan dua. Dua itu sebagai perjalanan pulang dan pergi, low atau high-nya ya. Kita akan cetak di sini masih sama seperti tadi, serial print-nya masih sama. Kita di sini definisikan bahwa ya yang baru dan yang beda pada percobaan 2.3 ya kan, kita tambahkan di sini di bagian sini integer distance buzzer ya. Artinya jarak buzzer itu 20 cm ya kan. Di sini kita tambah percabangan if distance ya, distance-nya yang ada di sini nih. Ini kan distance nih, belum bisa diatur. Distance kurang dari distance buzzer ini, maka akan menyala buzzernya. Buzzer akan menyala. Buzzer akan menyala. Lalu menyalanya itu seperti apa? Menyalanya dengan tone ya. Tone itu fungsi yang menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu, dengan buzzer pin gitu. Itu delay selama 1 detik ya. Kalau misalnya tidak memenuhi percabangan ini, maka akan lanjut ke else. Kalau jarak ultrasonik itu yang ditangkap itu lebih besar daripada jarak minimal dari buzzer ya, 20 cm, maka tidak akan bunyi buzzer itu. Ini seperti sensor sensor jarak pada mobil. Kita coba saja, kita play, oke, jaraknya 12. Kalau misalnya jarak ke 56, ya, dia tidak berbunyi. Di sini tidak ada apa namanya, tidak ada suara. Tapi kalau misalnya di bawah 20, dia kena ada suara. Seperti itu. Suaranya sendiri yang dihasilkan seperti apa? Itu kayak gitu. Ini bisa kita atur juga di sini ya. Kita mau 1000, kita save. Ini merupakan frekuensinya. Nah, makin tinggi frekuensi dia makin mendenging ya, makin mendengung. Makin kecil frekuensi, dia makin berat ya. Sini kita atur 10 aja untuk frekuensinya. Nah, dia kayak makin berat lah gitu.
Kita bisa atur pola 80, dia aman-aman aja karena jarak antara mobil dengan tembok misalnya masih 80 cm. Tapi ketika jarak mobil eh, sudah 20 cm, ya, dia akan bunyi. Oh, di bawah 20 cm. Artinya sudah mau menabrak tembok, itu istilahnya. Ya, mungkin itu saja ya percobaan penjelasan percobaan eh, praktikum embedded system ini yang percobaan kedua tentang sensor ya, tentang sensor, tentang antarmuka, input output baik analog dan digital. Mungkin sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.